Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat untuk seluruh saudara-saudara saya jamaah tauhid, saudara-saudara saya yang mengikuti channel Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, lebih-lebih di masa pandemi ini. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang tips dan cara-cara agar kita terhindar dari pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk para teman, para saudaraku, kali ini kita benar-benar teruji oleh Allah. Kali ini kita betul-betul diuji keimanan kita, diuji ketakwaan kita, diuji kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perenungan untuk saat ini yang Allah berikan. Makanya dengan kejadian wabah pandemi ini, banyak sekali perenungan-perenungan, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mengarah ke dalam kesadaran. Seperti contoh berbicara tentang aturan, Allah memberikan aturan-aturan berupa yang sama-sama kita tahu. Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan aturan-aturan yang sama-sama kita tahu. Mungkin selama ini kita mengabaikan aturan-aturan dari Allah, dari Rasulullah. Untuk saat ini, acuan dari aturan-aturan Al-Quranul Karim dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bisa kita kembangkan secara luas. Berbicara tentang aturan, pemerintah saat ini menganjurkan dan berharap supaya setiap bangsanya selamat, supaya setiap bangsa Indonesia terhindar dari pandemi tersebut. Makanya di situ ada aturan kita harus stay at home. Jadi kita harus diam di rumah. Dan seluruh aturannya seperti itu. Dan aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah, aturan yang disampaikan oleh orang-orang, tak lain untuk keselamatan kita. Kesibukan kita tentang keduniawian, dengan sedikit kita diam di rumah, masih lebih panjang umur kita daripada urusan dunia yang harusnya kita istirahatkan untuk saat ini. Memaknai daripada pandemi tersebut, seluruh aturan-aturan yang ada itu menyelamatkan diri kita agar kita terhindar dari wabah tersebut. Makanya saya tidak pernah bosan untuk selalu mendoakan para saudara, para teman, lebih-lebih saudara saya yang selalu senantiasa nyimak di Ewa Kultur. Semoga selalu senantiasa selamat. Semoga untuk wabah pandemi tersebut, semoga seluruhnya dihindarkan dari wabah pandemi. Berbicara tentang aturan, yang pasti aturan itu menyelamatkan diri kita. Lalu tentang ujian, tentang keimanan kita. Keimanan kita sekarang ini teruji. Kenapa saya katakan teruji? Sabar adalah bagian dari iman setiap manusia. Makanya kita bersabar untuk diam di rumah, bersabar untuk beraktivitas, bersabar untuk melakukan apa? Untuk melakukan hal-hal agar kita diselamatkan oleh Allah dan wabah ini cepat dicabut oleh Allah. Makanya di bulan Ramadan ini, kesabaran kita juga teruji.
Kita mungkin dihantui oleh rasa kejenuhan, kita mungkin dihantui oleh banyak rasa. Karena kita jenuh mungkin di rumah saja. Akan tetapi, dengan diam di rumah itu adalah wujud ibadah kita. Dengan diam di rumah itu wujud ketakwaan kita juga. Jadi, maknawiyah sholat secara luas. Kita bisa apa? Bisa implementasikan dari mentaati peraturan apa yang sudah ada saat ini. Agar bagaimana? Agar kita bisa melanjutkan tugas-tugas kita di dalam ketauhidan. Makanya ada tip-tip atau cara-cara supaya kita betul-betul terhindar dari pandemi tersebut. Supaya kita terhindar dari wabah corona. Kalau sebelum ada wabah, kita mungkin kita itu tidak mengontrol diri kita. Kita mungkin semau-maunya. Kita mungkin sekehendak hati kita, sekehendak pikiran kita, sekehendak nafsu kita. Akan tetapi, kewenangan Allah saat ini, qadar Allah saat ini, Allah kalau menurunkan wabah seperti sekarang ini, kita bisa merenungkan tentang daya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nyata, kita tidak memiliki daya dan upaya untuk apa? Untuk sombong, untuk kita itu ngawur, untuk kita bagaimana? Untuk kita semaunya sendiri di dalam wabah pandemi tersebut. Makanya perenungan bagi kita, salah satunya perenungan di dalam Ramadan. Ramadan adalah bagian dari menahan, mengendalikan. Dalam rentang waktu yang mungkin insya Allah semoga secepatnya wabah ini dicabut oleh Allah dari bumi Indonesia. Jadi tidak ada salahnya kita untuk selalu senantiasa merenungkan tentang maknawiyah, tentang isi daripada Ramadan sendiri. Yakni kita kalau bisa mengendalikan tentang diri kita untuk selalu senantiasa hati-hati, mengendalikan diri kita untuk bagaimana? Untuk tidak mungkin sementara waktu ini kumpul-kumpul. Kita masih banyak tugas dari Allah. Kita sampai detik sekarang ini belum dicabut nyawa kita. Karena masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Tugas membesarkan anak-anak kita, tugas membesarkan untuk berbagi tentang ilmu, tentang pengetahuan, tugas untuk menemukan tentang diri kita, tugas untuk selalu senantiasa bersyukur. Banyak tugas yang harus kita selesaikan. Makanya sampai detik saat ini, saya belum meninggal dunia karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Saya akan berbagi tentang tip atau cara supaya kita selalu senantiasa terhindar dari pandemi tersebut. Yang pertama, saudara lakukan apa yang membuat saudara senang di dalam apa? Di dalam masa berdiam diri tersebut. Lakukan. Ciptakan pada diri saudara itu rasa senang. Saudara mungkin melakukan aktivitas apapun. Saudara mungkin membaca, saudara mungkin bikin kreasi, saudara mungkin memiliki inspirasi, memiliki ide lalu dituangkan, ciptakan semuanya dengan rasa senang. Karena kalau hati saudaraku senang, kalau pikiran saudaraku senang, pikiran kita, hati kita tidak menarik tentang ketakutan, tentang kewaswasan, tentang kecemasan dengan pandemi tersebut. Karena hukum gravitasi, semakin kita memiliki rasa kecemasan yang tinggi, semakin kita memiliki rasa ketakutan yang tinggi, maka kita akan semakin menarik daripada apa yang digravitasikan. Yang pertama, ciptakan rasa senang dari segala apa yang kita lakukan. Kedua, dalam keadaan pandemi tersebut, di Al-Quran bisa disimak. Di hadis-hadis Rasul kita bisa menyimak. Bagaimana tentang orang-orang yang selalu senantiasa tenang. Apa sih manfaatnya kita itu tenang dalam posisi pandemi tersebut?
Kita kalau selalu senantiasa tenang, tidak gegabah membaca informasi, tidak gegabah kita itu menyimpulkan tentang berita, lalu kita tidak panik melihat kejadian-kejadian tersebut, insya Allah efek euforia yang ada pada diri saudaraku itu akan menghindarkan dari wabah tersebut. Lalu, para saudara sekalian memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, memiliki sumber daya, memiliki kekuatan yang ada pada diri saudara, yakni tentang pernafasan. Alangkah indah kalau saudaraku, ilmu pernafasan dalam kejenuhan ini kita lakukan mungkin malam, mungkin siang, dalam waktu-waktu senggang, lakukan. Kita lakukan ilmu pernafasan. Bahkan manfaat tentang ilmu pernafasan itu sendiri, orang-orang yang selalu senantiasa melakukan ilmu pernafasan, melatih ilmu pernafasannya, dari ilmu pernafasan yang kita lakukan dengan menarik nafas secara dalam, maka di situ apa? Orang yang melakukan sejatinya menarik O2, lalu dari O2 itu ada intisari yang dibutuhkan untuk awet muda, untuk panjang umur, untuk terselamatkan dari virus dan wabah, yakni zat asam yang ada di dalam inti O2. Dengan menarik nafas secara dalam, lalu ditahan, lalu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam diri untuk suplemen, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk keselamatan, untuk antibody, untuk cleansing. Insya Allah kita akan lebih jauh dari wabah. Ingat saudaraku, kita banyak tugas. Kita masih banyak tugas. Makanya dengan kita selalu senantiasa berhati-hati dalam keadaan wabah seperti ini, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dari Allah nantinya. Lalu selanjutnya, saudaraku juga memiliki pengetahuan tentang ilmu meditasi, yakni berdiam diri. Salah satu maknawiyah dari af'alnya meditasi, yakni kita sekarang berdiam diri di rumah. Supaya apa? Supaya kita selamat dari virus tersebut. Ilmu tentang pengetahuan meditasi saudara, kenapa saudara tidak lakukan? Mungkin malam, mungkin saudara setelah melakukan, mungkin mau tidur, atau mungkin saudara mau sholat lail, sholat malam. Kenapa saudara tidak duduk sebentar? Lalu saudara tarik nafas, lalu buang nafasnya, lalu saudara diam, saudara fokus, saudara tetapkan satu titik untuk apa? Untuk bermeditasi, bermahabbah kepada Allah. Jadi meditasi kita, rasa senang yang kita ciptakan, pernafasan yang kita lakukan, semuanya kita persembahkan untuk mahabbah kepada Allah. Orang-orang yang selalu senantiasa bermahabbah kepada Allah, orang-orang yang selalu senantiasa mencurahkan cintanya kepada Allah, sudah tidak mungkin lagi pasti mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Hal-hal yang dilakukan atas nama karena Allah, karena cinta kepada Allah, pasti kita akan disuguhkan, akan dikasih bonus ketenangan, keselamatan oleh Allah. Makanya, saudaraku memiliki tentang ilmu pernafasan, lakukan saudaraku. Kalau kepingin panjang umur, kepingin usahanya lancar, kepingin selamat dari pandemi tersebut, kepingin apapun, lakukanlah ilmu pernafasan. Ilmu pernafasan kita menyerap energi dari semesta tersebut, silakan gunakan untuk apa. Lalu meditasi yang sampai lakukan, yang Anda lakukan, meditasi barang siapa yang selalu senantiasa melakukan meditasi, melakukan berdiam diri, melakukan iktikaf, maka wal asri demi masa, maka orang-orang yang sering melakukan akan meringkas waktu sehingga kita tidak apa? Kita tidak cepat tua, kita tidak cepat, bahkan kita akan panjang umur. Jadi saya sering mengatakan ilmu itu jangan dipercaya kalau hanya kita dengar. Ilmu itu kita dengar baru kita lakukan, kita praktekkan. Kalau ilmu
itu ada buktinya, ilmu bisa kita buktikan kebenarannya, baru harus kita yakini. Seperti contoh, kita mendengar tentang harus berdiam di rumah, kita harus memakai masker, kita harus cuci tangan. Ini yang kita dengar. Kita praktekkan tentang apa yang kita dengar. Kita cuci tangan, kita pakai masker, lalu kita seluruhnya ada buktinya. Lalu setelah saudara tahu tentang apa yang saudara lakukan, harus selalu senantiasa senang. Lakukan segala sesuatunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan segala sesuatunya dengan senang dan cinta. Ciptakan rasa senang pada diri saudara. Ciptakan ketenangan dalam setiap tindakan dan laku. Lalu latihlah ilmu pernafasan. Lakukan kekuatan, power yang ada pada diri sampean. Keluarkan untuk keselamatan, untuk terhindar dari pandemi tersebut. Saudara punya apa? Punya ilmu meditasi. Lakukan. Silakan saudara rekreasi untuk menembus tentang alam dari dimensi di luar rasional. Silakan saudara rekreasi mungkin ke surga, rekreasi ke neraka, rekreasi ke alam malaikat, rekreasi ke alam roh. Silakan saudara dengan duduk, saudara bisa menaiki langit tingkat berapapun yang saudara mau. Jadi, banyak yang kita miliki sayang, banyak yang kita punya. Kenapa saudaraku tidak lakukan? Lalu, saudara mungkin pernah mendengar tentang sholat daim. As-sholatu daiman abadan. Sholat sepanjang masa. Orang-orang yang memiliki sholat daiman abadan, orang-orang yang tahu tentang sholat daim, insya Allah akan selalu senantiasa menyelamatkan. Allah akan selalu senantiasa menjaga dari wabah. Sholat daim, as-sholatu daiman abadan yang digaung-gaungkan, yang disombong-sombongkan. Orang asal ngomong tidak tahu tentang inti ilmunya, ngomong-ngomong memamerkan tentang sholat daim. Untuk keselamatan para saudaraku, untuk keselamatan para bangsa, untuk keselamatan setiap umat manusia di jagat raya ini. Tanpa peduli apa agamanya, apa teologinya, apa keyakinannya, apa warna kulitnya, apa bahasanya, apapun negaranya. Saya akan berbagi pengetahuan. Apa sih sholat daim itu? Sayangku, sholat daim itu tidak seperti yang diagung-agungkan oleh para pencari Tuhan. Tidak diagung-agungkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang dapat dibaiat tentang sholat daim. Saya akan berbagi tentang sholat daim. Sholat daim itu apa sih? Sholat daim itu sebenarnya gampang sayang. Jangan pernah putus kolbi saudaraku. Jangan pernah putus hati nurani saudaraku. Untuk selalu senantiasa ingat kepada Allah. Ingat dalam keadaan apapun. Bekerja, kita diam di rumah, kita melakukan apapun. Selalu senantiasa ingat kepada Allah. Acuan daripada sholat daim, sholat sepanjang masa tanpa berhenti walaupun sedetik. Acuannya apa? Acuannya adalah nafas yang keluar masuk dari hidung kita. Makanya orang-orang yang mengaku mengerti tentang sholat daim, menyombong-nyombongkan sholat daim, memamer-mamerkan sholat daim, mengaku sudah sholat sepanjang masa, itu apa yang diakui? Nafas ini loh. Kita memang benar mulai dari rahim, keluar dari rahim sampai kematian kita memang bernafas. Itu yang diakui oleh orang-orang yang sok ilmu tauhidnya, mengaku sudah sholat daim. Sebenarnya sholat daim itu apa? Hati kita selalu ingat kepada Allah. Seluruh tindakan perilaku kita, seluruh tentang positif thinking kita, seluruh tentang kebaikan hati kita, menjaga diri kita, mengendalikan diri kita dari hal-hal yang negatif. Ini adalah sholat daim saudara. Makanya, jagalah tentang kebaikan hati saudara. Dengan menjaga kebaikan hati saudara, saudaraku menjaga tentang sholat daim tersebut. Berbuat baiklah kepada siapapun. Saudaraku sejatinya menjaga tentang sholat daim. Saudara berdiam diri di rumah. Saudara memakai masker kemanapun. Saudara menghindari untuk berjabat tangan untuk sementara ini. Saudara selalu mencuci tangan dalam keadaan apapun.
saudaraku sejatinya, memiliki sholat daim, as-sholatu daiman abadan. Sepanjang kita masih hidup, kita selalu senantiasa ingat Allah. Itu sayangku, sholat daim, jaga sayang. Jangan pernah lepas kita untuk dzikir dalam keadaan wabah seperti ini, untuk ingat kepada Allah. Dan setelah sebentar lagi wabah ini dicabut oleh Allah, ingat sayangku, jangan kita menjadi orang-orang yang munafik. Walaupun wabah ini nantinya dicabut oleh Allah dan hilang, kita terbebas dari wabah dan pandemi tersebut, orang yang tetap di hadapan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang selalu senantiasa tetap hatinya, tetap perilakunya, tetap tindakannya dalam hal-hal as-sholatu daiman abadan. Tetap sholatnya, tetap dalam keadaan puasa, dalam setiap tarikan nafas kita. Itu sayangku. Makanya baiat yang diberikan oleh seorang mursyid, itu sebenarnya mentah semua sayangku. Rata-rata orang yang memahami tentang ilmu kemakrifatan, belajar ilmu kemakrifatan, asal nerocos, pinter ngomong, memamer-mamerkan, lalu membingungkan orang lain. Tidak seperti itu sayang isi baiat. Isi baiat itu indah. Seperti Islam itu indah. Itu yang saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat bagi para saudaraku. Jaga saudaraku selalu senantiasa tenang dan senang dalam keadaan apapun. Jaga kolbi saudara, hati saudara, pikiran saudara untuk selalu senantiasa ingat kepada Allah. Latih ilmu pernafasan saudara, lakukan supaya saudara panjang umur, terselamatkan dari wabah pandemi tersebut. Lakukan meditasi. Kejenuhan kita buat rekreasi ke alam roh, ke alam akhirat, menembus langit, menembus dimensi yang tak terpikirkan oleh rahasia. Saudaraku memiliki. Jadi saudaraku memiliki semuanya, lakukan sayang, saudaraku bisa. Jadi sebelum saya akhiri, apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Semoga para saudaraku jamaah tauhid sekalian, jamaah ewa kultur, semoga diselamatkan oleh Allah dari pandemi tersebut. Menyelamatkan kita fidini wa dunya wal akhirah. Semoga kita orang-orang yang selalu beriman abadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah pada akhirnya. Semoga. Amin, 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 dan amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.